Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid dan kita sudah masuk pada bab yang ke-18. Bab ma jaa'a sababa kufri Bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin. Bab tentang bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan bahwasanya mereka meninggalkan agama mereka adalah karena mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, karena mereka berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalil tentang tauhid sangatlah banyak ya, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, barahinut tauhid katsirah. Ya, dalil-dalil argumentasi tentang Allah Maha Esa, hanya Allah yang berhak disembah, sangatlah banyak ya. Bahkan fitrah juga Allah fitrahkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kok bisa terjadi kesyirikan? Maka ini ingin dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahwasanya sebab terjadi kesyirikan adalah karena sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Al-ghulu dalam bahasa Arab artinya mujawazatul had, melampaui batas sehingga berlebih-lebihan. Dan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana baina Adam wa Nuh asyrat qurun. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. Ya, semuanya bertauhid. Semuanya ala dinin wahid, di atas tauhid. Bukan berarti tidak ada kemaksiatan. Terjadi kemaksiatan, bahkan terjadi pembunuhan. Qabil membunuh Habil sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Al-Maidah, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala aqtulannak. Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, yang keduanya memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima salah satunya korbannya dan satunya tidak diterima korbannya. Akhirnya yang satu pun hasad dan dia mengatakan la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau, dan terjadi pembunuhan. Jadi maksiat sudah terjadi, bahkan dosa besar pembunuhan sudah terjadi. Tetapi kesyirikan belum terjadi. Ya, 10 generasi tidak ada kesyirikan. Yang dimaksud dengan asyrat qurun, satu generasi maksudnya ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan umur satu generasi, dan satu generasi belum tentu 100 tahun. Seperti generasi Nabi Nuh saja 1000 tahun, Nabi Nuh umurnya 1000 tahun kurang lebih. Ya, jadi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh 10 generasi, yaitu keturunan 10 generasi tidak ada kesyirikan. Baru terjadi kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebabnya adalah karena berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Nanti akan kita jelaskan insyaAllah sebagaimana disebutkan dalilnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut dengan ahlul kitab karena mereka berbeda dari agama-agama yang lain. Ya, dari agama-agama musyrikin, dari para penyembah berhala, dari para penyembah api Majusi.
Ahlul kitab Yahudi Nasrani diturunkan Alkitab kepada mereka, dikirimkan Rasul kepada mereka, sehingga Allah sebenarnya menyebut mereka dengan panggilan yang baik, Ahlul kitab. Wahai orang yang pernah diturunkan Alkitab kepada kalian, ya, agar mereka kembali kepada kebenaran, ya. Bahwasanya mereka dahulu pernah diturunkan Alkitab, namun kitab mereka disimpangkan sekarang. Ya, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berbuat gulu dalam agama kalian. Ya, kalau kita bicarakan secara bahasa Arab, ya, dan ini sudah pernah saya bahas berulang-ulang, la taghlu fi dinikum. Janganlah gulu berlebih-lebihan dalam agama kalian. Dalam agama kalian. Ini adalah la nahiyah. Ini la an-nahiyah. Yaitu la yang didatangkan untuk pelarangan. Kemudian ini taglu fi'il majzum, ya. Taglu fi'il majzum dengan la an-nahiyah. Makanya dihapuskan huruf nun terakhirnya. Dan fi'il dalam disebut dalam usul fikih, fi'il itu pasti mengandung fi'il kata kerja mengandung masdar dan zaman. Kalau fi'il madhi mengandung masdar, yaitu perbuatannya, gulu, masdarnya gulu, perbuatannya. Gulu. Ya, zaman kalau fi'il madhi berarti masa lalu, kalau fi'il mudhari masa sekarang, ya. Kemudian fi'il amr sekarang dan ke depan, jangan kalian berbuat gulu. Sehingga dia mengandung isim nakirah. Di dalam fi'il ini, dalam fi'il ada masdar, itu isim nakirah. Ini yang enggak tahu bahasa Arab, ya udah diam-diam aja, jangan banyak ngomong. Jadi guluwan. Jadi ditakdirnya gulu atau guluwan. Dan kaidah menyatakan, kaidah jika datang isim nakirah dalam konteks kalimat negatif, ya, atau penafian, maka memberikan faedah keumuman. Ini dulu saya pernah bahas pada waktu bab lama. Intinya kalau kita mau terjemahkan, wahai ahlul kitab, janganlah kalian gulu dalam agama kalian dalam bentuk gulu apapun. Gulu di sini, guluwan fi dinikum. Janganlah kalian berbuat gulu, berlebih-lebihan dalam bentuk apapun dalam masalah agama. Tidak boleh berlebih-lebihan. Semua sikap berlebih-lebihan dalam agama itu dilarang. Ini konteks ditujukan kepada ahlul kitab. Namun ini juga berlaku bagi kita, ya, karena kita dilarang meniru-niru ahlul kitab dalam perkara-perkara yang salah, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang terdahulu. Para sahabat mengatakan, al-Yahud wan Nasara, maksud Anda Yahudi dan Nasrani, orang-orang terdahulu. Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Allah juga berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablikum fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang beriman, janganlah mereka seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Jadi sebagaimana ahlul kitab dilarang untuk gulu dalam masalah agama, ya, demikian kita juga dilarang untuk berbuat gulu dalam masalah agama dalam bentuk gulu apapun, dalam bidang agama
manapun, dalam akidah, dalam ibadat, ya, dalam hal apapun dilarang dalam untuk berbuat gulu, ya. Ini maksud pembahasan ini, ya. Saya rasa hanya sedikit dari antum yang paham atau rata-rata tidak paham. Saya mau tahu, yang paham coba angkat tangan. Enggak ada kan? Enggak apa-apa ya. Baik, saya hapus ya, karena antum enggak paham apa faedahnya. Antum foto aja lah, siapa tahu paham 10 tahun lagi enggak apa-apa. Ya. Atau belajar bahasa Arab, kemudian belajar usul fikih, satu hari paham di kemudian hari enggak ada masalah. Baik, saya kasih waktu 5 detik foto. 1, 2, 3, 4, 5 sudah ya. Tadi telah kita sebutkan ahlul kitab, ada 2 ahlul kitab. Ada 2, ada apa dan apa? Yahudi, Nasara. Adapun Yahudi, gulu mereka terhadap Uzair. Terhadap Uzair, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Uzair ibnullah, ya. Uzair adalah anaknya Allah. Yahudi berkata, Uzair anak Allah. Mereka berlebihan kepada Uzair. Konon disebutkan, ya, Taurat hilang, kemudian datang Uzair. Akhirnya Uzair bisa membacakan mereka kembali Taurat, seakan-akan dia diberi wahyu atau dia menemukan Taurat yang hilang. Sehingga mereka berlebihan terhadap Uzair. Akhirnya mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Nasara gulu kepada siapa? Nabi Isa. Gulu terhadap Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka secara umum Allah sebutkan ada 3 mazhab. Ada 3 mazhab yang mengatakan Isa sama dengan Allah, Isa adalah Allah. Ada yang mengatakan Isa satu dari yang 3 atau Allah dari satu dari yang 3. Dalam kurung Trinitas. Yang ketiga mengatakan Isa putra Allah. Yang ketiga-tiganya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah adalah Isa. Adapun yang ini kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu dari yang 3. Allah satu dari yang 3. Yang ini banyak ayatnya, di antaranya wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata Allah punya anak. Ini 3 madhab yang Allah sebut dalam Al-Quran dan semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah bentuk berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Kemudian secara umum juga Nasara terbagi juga menjadi kaitan antara
antara Allah Subhanahu wa taala dan Isa juga terbagi menjadi 3 mazhab ya secara umum ya. Ada namanya mazhab Nusturiyah. Ada namanya Ya'qubiyah. Yang di konon disebut Nusturiyah ini lebih akdam daripada Ya'qubiyah, lebih tua daripada mazhab Ya'qubiyah. Bedanya di mana? Nusturiyah menganggap Isa terdiri atas 2 tabiat, dzu tabiatain, tabiat yaitu Tuhan dan manusia. Sehingga mereka mengatakan Nabi Isa itu manusia. Maryam melahirkan manusia, namun Allah halla fi Isa. Allah menempati Nabi Isa. Kata mereka, Allah menempati Isa, Nabi Isa alaihissalam sebagaimana air menempati gelas. Dari sini mereka berpendapat tidak boleh Maryam dikatakan ibunda Tuhan, enggak boleh. Mereka mengatakan Maryam tidak boleh dikatakan ibunda Tuhan. Jadi mereka sederhana. Maryam melahirkan manusia seperti biasa. Melahirkan manusia baru kemudian Allah menempati Nabi Isa. Ini Nusturiyah. Ya'qubiyah mereka mengatakan Isa dzu tabiatin wahidah. Isa itu satu tabiat. Yang tabiat itu Tuhan sekaligus manusia. Maksudnya apa? Mereka mengatakan Allah bukan menempati. Menempati mereka coret. Mereka mengatakan Allah bersatu dengan Isa sebagaimana susu bersatu dengan kopi, jadilah kopi susu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Udah ini satu yang baru namanya kopi susu. Jadi mereka mengatakan ini Ya'qubiyah menurut sejarah datang belakangan setelah Nusturiyah. Ya. Dua-duanya berlebihan tentang Isa. Satu menganggap Allah menempati Isa, satu mengatakan Tuhan dan Nabi Isa bersatu menjadi satu kesatuan. Ya, Isa itu ya Tuhan yang manusia sekaligus. Tidak boleh dikatakan manusia, tidak boleh, tapi yang ini mengatakan tidak. Makanya ini agak bingung juga. Kalau ini dia agak lebih ngawurnya kurang maksudnya, bukan lebih logis, tapi ngawurnya kurang. Karena mereka mengatakan Maryam tidak boleh dikatakan ibundanya Tuhan karena dia melahirkan manusia. Waktu Nabi Isa disalib, Nabi mengatakan, "Ya Ilya lima syabaqtani, wahai bapak, kenapa kau tinggalkan kami?" Bagi Nusturiyah menjelaskan mudah, Allah lepas dari Isa, selesai. Ya, tapi bagi yang Ya'qubiyah bingung. Dia Tuhan, dia sekaligus manusia. Kenapa Tuhan ngomong sama dirinya sendiri, wahai Bapak? Ya, bagai Tuhan, kenapa kau tinggalkan Tuhan? Gitu kan? Saya pernah dulu dialog waktu saya masih SMA dengan salah seorang dari mereka. Saya bilang, karena kebanyakan orang sekarang meyakini ini. Orang-orang sekarang, Nasrani sekarang meyakini apa? Ya'qubiyah, bahwasanya Tuhan dan Isa itu bersatu. Dan saya pernah dialog, saya masih bahlul juga ya, saya ngomong. Gimana dalam Injil dikatakan Nabi Isa berkata, ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Lah saya bilang, berarti yang meninggalkan dan ditinggalkan dua hal yang berbeda. Kenapa Anda mengatakan satu, padahal ini ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan? Kata dia, enggak, itu sifat ketuhanannya ngomong dengan sifat kemanusiaannya. Jadi kita bilang, kamu kenapa tinggalkan kamu? Gitu. Dia bingung juga. Ya. Tapi dua-duanya sama-sama ngawur ya. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bantahannya dalam Tatmuriyah, dalam Majmu' Fatawa, dia sebutkan waktu dia membantah firqah Hululiyah, Ittihadiyah, ya, Ibnu Arabi dan teman-teman yang mengatakan Allah bersatu dengan alam semesta, Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Kata Ibnu Taimiyah, wong yang mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa saja dikafirkan oleh Allah. Yang mengatakan Allah menempati Isa saja dikafirkan oleh Allah, apalagi yang mengatakan Allah menempati seluruh alam. Lebih kafir lagi, faham? Apalagi yang mengatakan Allah bersatu dengan banyak orang, lebih kafir lagi. Yang bersatu dengan makhluk mulia saja Isa dikafirkan oleh Allah. Nabi Isa mulia atau tidak? Mulia. Tatkala orang mengatakan Allah menempati Isa, ini kelihatannya memuliakan Isa tapi merendahkan Allah. Berarti Tuhan butuh kepada
Nabi Isa. Tuhan harus menurunkan levelnya menjadi manusia. Akhirnya Isa lapar, Tuhan ikut lapar. Paham? Berarti kan Tuhan menurunkan levelnya dan ini perendahan terhadap Allah, maka dikafirkanlah orang Nasara. Sekarang muncul baru di antara madhabnya Nasara namanya Al-Muwahhidun. Ini saya masih perlu bahas lagi. Ahli tauhid dari kalangan apa? Nasara. Dan ini saya punya teman namanya Tahir Wahid. Dia dari Amerika, dari Philadelphia kalau tidak salah, dari Amerika, dan dia punya disertasi judulnya ini, Al-Muwahhidun minan Nasara, ahli tauhid dari kalangan Nasara. Jadi mereka meyakini Isa adalah rasul sebagaimana keyakinan umat Islam. Tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Paham? Cuma dia meyakini Isa adalah apa? Rasul, selesai. Namun mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini banyak sekarang di dunia juga. Oleh karenanya kawan saya itu mengumpulkan buku-buku mereka dalam bahasa Inggris dari berbagai macam negara, kemudian dia baca, kemudian dia ingin menyimpulkan apa keyakinan mereka. Tapi saya belum dapat, teman saya belum minta untuk mengirim kepada saya. Suatu saat saya ingin baca ya. Jadi itu disertasi S3 teman sekelas saya di Universitas Madinah, judulnya Al-Muwahhidun minan Nasara, ahli tauhid dari kalangan Nasara, salafinya Nasara. Kalau kita mau gambar, tapi bukan ya maksudnya. Ya benar. Salafnya Nasara, para Hawariyun, ahli tauhid atau tidak? Ahli tauhid, mereka tidak berbuat syirik. Baik. Dari sini kita tahu bahwasanya mereka gulu terhadap Nabi Isa dengan berbagai macam model gulu mereka, dan mereka khilaf dengan khilaf yang begitu panjang lebar. Yahudi juga gulu dalam Uzair, dan kita orang Islam dilarang untuk gulu dalam agama. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Janganlah kalian berkata tentang Allah kecuali dengan perkataan yang benar. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguhnya Nabi Isa itu putranya Maryam, ya. Bukan putra Allah, putranya Maryam adalah utusan Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam. Dan Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun fayakun, yang Allah lemparkan dalam rahim Maryam, wa ruhum minhu, dan sungguhnya Nabi Isa itu adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Oleh karenanya Allah berfirman, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Nabi Isa itu kecuali hanyalah seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelum dia. Apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lainnya? Kalau antum lihat tidak ada bedanya, sama-sama diutus, sama-sama lahir, sama-sama bawa kitab suci, sama-sama beribadah, sama-sama makan. Apa bedanya Nabi Isa dengan nabi-nabi yang sebelumnya? Kenapa kok sekarang dia jadi Tuhan yang lain enggak? Makanya Allah bantasnya dengan bantahan yang sangat jelas. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sungguhnya Nabi Isa itu adalah rasul dan telah berlalu rasul-rasul semisal dia sebelumnya. Ya, sama. Kemudian kata Allah, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah wanita yang jujur. Kana ya'kulani ta'am, dua-duanya makan makanan. Ini di antara dalil yang paling kuat bahwasanya mereka berdua bukan Tuhan, dua-duanya makan apa? Makan makanan. Tuhan enggak perlu makanan. Tuhan enggak perlu makanan. Bahkan dalam Injil disebutkan Nabi Isa jalan, Nabi Isa lapar. Kemudian dari kejauhan Nabi Isa melihat sebuah pohon ada buahnya. Nabi Isa dekat, ternyata pohonnya enggak ada. Maka Nabi Musa pun marah, Nabi Isa mengkutuk pohon tersebut. Subhanallah. Nabi Isa tidak, pertama dia lapar. Dia enggak tahu pohonnya enggak ada buahnya. Dekat ternyata enggak ada. Terus enggak ada kan tinggal celeng ada. Kenapa harus dikutuk? Paham? Tinggal celeng ada kan, tinggal dimakan, selesai. Ini semua dalil bahwasanya Nabi Isa bukanlah Tuhan. Taib, kita jadi larangan, maksudnya larangan tentang berbuat gulu dalam agama itu sudah berlaku pada umat-umat sebelum kita juga. Allah melarang. Taib, kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala. Sudah difoto belum? Sudah ya? Ya. Wa fi sahih an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la tadharunna alihatakum. Ya.
Janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan-sembahan kalian. Ya. Janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Wala tadharuna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini lima Tuhan mereka yang mereka sembah. Rupanya Nabi Nuh datang melarang mereka untuk menyembah berhala-berhala tersebut. Maka pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh ingatkan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Bela Tuhan-Tuhan kalian. Sembah Tuhan-Tuhan kalian. Ocehannya Nuh alaihissalam. Jadi orang-orang musyrikin mereka juga saling berwasiat, saling mengingatkan untuk bersabar dalam kesyirikan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Sad ayat 6, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Maka berjalanlah pembesar-pembesar di antara mereka seraya berkata, ya, wasbiru ala alihatikum. Berjalanlah kalian, teruskanlah perjalanan kalian, wasbiru, dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Jadi saya katakan para hadirin, bukan cuma ahlul haq yang bersabar, ahlul batil juga apa? Bersabar. Pelaku maksiat juga bersabar. Saya sering sampaikan, ya. Dahulu, mungkin zaman-zaman dahulu di kampung-kampung, kalau ada wanita kemudian tahu-tahu keluar dari rumah pakai celana rok yang sangat mini sampai-sampai di atas mata lutut, ya. Sehingga pahanya dilihat oleh banyak orang, pasti banyak yang mencela. Perempuan enggak punya malu, gimana itu? Siapa bapaknya, siapa ibunya? Tapi dia bersabar. Dia bersabar dengan celetehan, dengan ocehan, cuek aja dia. Bersabar, akhirnya banyak pengikutnya, ya tidak? Akhirnya banyak pengikutnya, dia bersabar. Ya. Dia bersabar dalam kesesatan, ya. Nah, antum lebih utama untuk apa? Bersabar, ya. Saya pernah sampaikan ada seorang dai, dia bercerita, saya berdakwah di belantara hutan Afrika, saya berjalan berhari-hari untuk berdakwah masuk di tengah kampung mereka, melewati hutan, melewati lumpur, melewati berbagai macam. Sampai di tengah-tengah saya dapat seorang wanita misionaris sudah bertahun-tahun di situ. Lebih bersabar dari saya dalam berdakwah, ya. Jadi mereka ahlul batil juga mereka saling menasihati, ya. Maka ahlul haq lebih utama untuk saling bersabar, saling menasihati. Kata mereka, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa, yaghutha, ya'uq, nasra. Bela sembahan-sembahan kalian. Siapa mereka ini? Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka meninggal, maka syaitan mewahyukan kepada kaum mereka an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Bangunlah di atas majelis yang mereka biasa duduk-duduk, mungkin pengajian, mungkin berzikir. Bangunkanlah, dirikanlah patung-patung. Wasammuha bi asma'ihim, dan namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang saleh tersebut. Fafa'alu, akhirnya dilakukan, dibuatlah patung untuk kenangan, untuk yang lainnya. Falam tu'bad, namun pada waktu itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu abidat. Sampai akhirnya orang-orang yang membangun patung tersebut meninggal dunia dan ilmu akhirnya dilupakan, akhirnya baru disembah patung-patung tersebut. Inilah asal muasal terjadinya kesyirikan di alam semesta ini, ya. Oleh karenanya selama 10 kurun dari Adam sampai Nuh, 10 generasi, entah berapa ribu tahun, Allah belum mengutus seorang rasul. Allah baru terjadi kemaksiatan, terjadi kerusakan, tapi belum butuh untuk mengutus seorang rasul. Kapan Allah utus rasul pertama adalah Nabi Nuh, tatkala terjadi kesyirikan. Makanya waktu di padang mahsyar orang-orang datang kepada Nabi Nuh dan berkata, "Ya Nuh, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke penghuni bumi. Kenapa? Karena di zaman Nuh lah terjadi apa? Kesyirikan. Adapun proses terjadinya kesyirikan, maka dengan bertahap. Syaitan begitu orang-orang soleh tersebut meninggal tidak disuruh disembah langsung. Kalau disuruh sembah, ilmu masih tersebar, maka tidak akan ada yang mengikuti syaitan. Tapi syaitan juga bersabar dalam menggelincirkan orang dalam kesyirikan. Ya. Untuk bisa patung-patung ini disembah, perlu satu generasi hilang dulu. Betul tidak?
Betapa sabarnya setan. Satu generasi entah Nuh, satu generasi 1000 tahun. Yang suka bangun patung tersebut ditunggu meninggal dulu semuanya. Baru kemudian dia menggoda generasi berikutnya. Untuk satu generasi 100 tahun atau 1000 tahun, Nuh generasinya 1000 tahun, tidak ada kesyirikan, tidak apa-apa. Tidak usah. Kata setan, jangan dulu, sabar. Setan bertahap, ente maunya buru-buru. Setan bertahap. Iblis bilang sabar, biarin aja. Satu generasi 1000 tahun tidak ada kesyirikan. Tapi dibuat bertahap. Pertama dibuat bid'ah dulu, dibangunlah patung-patung untuk menjadi kenangan. Ya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Ini saya bacakan tafsiran salaf, ya. Kemudian disebutkan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Qais, anna Yaguth wa Ya'uq wa Nasran kanu qauman salihin min bani Adam. Bahwasanya Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah orang-orang saleh dari Bani Adam. Wa kana lahum atba' yaqtaduna bihim, dan mereka punya pengikut-pengikut, murid-murid yang meneladani mereka. Falamma matu qala ashabum, tatkala orang-orang saleh ini meninggal, maka murid-muridnya berkata, "Lau sawwarnahum kana ashwaka lana ilal ibadah." Bagaimana kalau kita bikin patung-patung mereka sehingga kita lebih semangat beribadah? Bayangkan, pertama setan gitu dulu. Bangunkan dulu sebagai kenangan, ingat mereka sehingga kita lebih khusyuk dalam beribadah, lebih semangat. Kita ingat bagaimana orang-orang saleh ini semangat beribadah. Falamma matu wa jaa akharun dabba ilaihim iblis. Tatkala mereka meninggal, datang generasi berikutnya, maka iblis datang. Baru iblis mengatakan, innama kanu ya'budunahum wa bihim yusqaunal matar fa'abaduhum. Iblis berkata, dulu ini sebenarnya nenek moyang kalian sembah mereka ini. Akhirnya nenek moyang kalian yang bangun patung ini, yang menyembah patung-patung ini, dulu diturunkan hujan buat mereka gara-gara menyembah patung-patung. Akhirnya disembah. Lihat setan bagaimana bertahap. Dan ini juga disebutkan oleh Qatadah, ya. Tafsiran yang sama dari Qatadah, saya carikan sebentar ya. Ini Al-Qurtubi, dari Qurtubi. Al-Qurtubi berkata, "Wa inna ma sawwara awailuhum suwar liyata'assaw bihim wa yatadhakkaru af'alahum salihah." Sungguhnya nenek moyang mereka tatkala membangun patung-patung tersebut, niatnya adalah untuk beruswah hasanah, ya, meneladani orang-orang soleh ini, bagaimana mereka dulu melakukan ibadah-ibadah yang soleh. Fayajtahidu kajtihadihim, agar mereka bisa bersungguh-sungguh beribadah sebagaimana guru-guru mereka dulu, orang-orang soleh ini dulu beribadah dengan semangat. Wa ya'budullaha inda kuburihim, akhirnya mereka mereka bangun patung-patung tersebut, ya. Kemudian mereka beribadah di kuburan orang-orang soleh tersebut. Ini perkataan Al-Qurtubi. Karena mereka beribadah di kuburan-kuburan orang soleh tersebut. Tsumma khalafahum qaumun jahilu muradahum. Kemudian datang generasi berikutnya yang tidak mengerti tujuan nenek moyang mereka. Fa waswasalahum asyaitanu aslafuhum kanu ya'budun hadhihi suwar wa yu'adzimuna. Akhirnya setan datang karena nusial ilmu sudah dilupakan. Maka setan datang bisikan kepada mereka, sungguhnya nenek moyang kalian dahulu menyembah patung-patung ini. Ini sangat penting. Ilmu harus terus ditegakkan, ya. Tauhid harus ditegakkan, karena kalau ilmu sudah hilang, maka syaitan akan menyuruh manusia kepada kesyirikan. Ya. Oleh karenanya berkata Ibnu Qayyim sangat indah, beliau berkata, "Wa mazala syaitanu yuha ila ibadil kubur." Dan senantiasa syaitan memberi wahyu kepada para ubadul kubur, para penyembah kuburan. Wa yulqi ilaihim, dan memberi wahyu kepada para penyembah kubur, annal bina wal uquf 'alaiha min mahabbati ahlil kubur minal anbiya was salihin wa anna du'a 'indaha mustajab. Syaitan mewahyukan, bangunlah kuburan orang-orang soleh. Ini bentuk kalian cinta kepada, penghormatan kepada orang-orang soleh tersebut. Bangunkanlah kuburan tersebut menjadi tinggi. Kemudian berdiamlah kalian di kuburan tersebut, kuburan orang soleh, kuburan para nabi, dan berdoalah di sisi kuburan tersebut. Wa anna du'a indaha mustajab. Doa di sisi kuburan adalah dikabulkan. Ya. Ini syaitan demikian, sampai sekarang cara syaitan sama, tidak berubah. Lama-lama akhirnya terjadi penyembahan terhadap penghuni kubur. Oleh karena dari sini kita tahu bagaimana Nabi SAW begitu ketat dalam masalah kuburan. Semua hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kubur dilarang. Ya. Nabi SAW melarang kuburan ditinggikan,
Bahkan Nabi SAW pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Dalam Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abu Hayyaj, kata Ali bin Abi Thalib, "Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan aku? Allah tada timsalan illa tamastahu. Jangan kau tinggalkan ada satu patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Perhatikan di sini. Nabi menggandengkan antara menghancurkan patung dengan meratakan kuburan karena dua-duanya berkaitan dengan apa? Kesyirikan. Dua-duanya berkaitan dengan kesyirikan. Jangan kau tinggalkan patung kecuali kau hancurkan, jangan kau biarkan kuburan tinggi kecuali kau ratakan. Dan dikerjakan oleh Ali atau tidak? Dikerjakan. Ternyata Nabi pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib. Maka seharusnya orang-orang yang benar-benar meratakan kuburan adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang mereka menyatakan mereka keturunan Ali bin Abi Thalib, harusnya mereka menjalankan tugas yang pernah ditugaskan oleh leluhur mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Bukan sebaliknya, malah meninggikan apa? Kuburan, malah dibangun dengan bangunan yang tinggi. Makanya Nabi melarang kuburan ditinggikan. Nabi melarang kuburan di semen, Nabi melarang kuburan ditulis. Nabi melarang salat ke arah kuburan. Nabi melarang kuburan dikasih lampu. Semua orang menyelisih, kata Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan, semua larangan Nabi diselisih oleh umatnya. Kuburan ditinggikan, kuburan ditulis, kuburan dikasih semen, kuburan ditinggikan, kemudian ditulis-tulisin, tulis kaligrafi, dikasih fotonya sekalian, dikasih lampu, kasih dupa-dupa. Sehingga kalau kata Al-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sudur. Al-Imam Syaukani Al-Yamani, ulama Yaman, punya buku judulnya Syarhus Sudur. Intinya melegakan dada tentang haramnya meninggikan kuburan. Dia jelaskan dengan dalil-dalil. Dia mengatakan seandainya ada seorang yang saleh kemudian dikubur dengan cara seperti itu, ditinggikan, kemudian tulis-tulis, ini dikasih lampu dan benar-benar dihias kuburannya, maka ada orang jahil masuk, maka akan terbetik dalam hatinya ini orang spesial. Orang ini mungkin bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Terbetiknya dalam hatinya itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Orang kalau masuk dalam kuburan tersebut, orang ramai, nangis-nangis di sana, berdoa, kira-kira gimana? Ada aura. Aura kesyirikan itu. Nah iya, coba dia masuk dalam kuburan, satu-satu nangis, sini nangis, satu baca Quran, satu ini gimana, satu menangis, gimana coba? Apalagi kalau ada yang tawaf di situ, dupa-dupa, lampu-lampu, fotonya ada, wah repot, habis sudah orang. Terbetik dalam hatinya sesuatu akhirnya, dan itulah awal dari apa? Kesyirikan. Ini yang ngomong Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Maka kenapa Nabi ketat dalam masalah kuburan? Gara-gara jangan sampai terjadi kesyirikan sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Para hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan awal dari kesyirikan adalah al-ghulu fi salihin. Berlebihan kepada orang saleh, dan ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar juga dalam Fathul Bari. Maksudnya aslu ibadatil musyrikin, asal dari ibadah orang musyrikin adalah al-ghulu fi salihin, berlebihan dalam orang saleh. Antum lihat, sekarang kesyirikan terjadi semuanya berkaitan orang saleh. Yahudi kepada Uzair. Orang saleh itu bukan? Orang saleh. Nasara kepada Nabi Isa. Orang saleh itu bukan? Orang saleh. Bahkan kita bicara Lata wal Uzza. Lata adalah orang saleh. Kana yalitu sawiqu lil hujjaj. Dulu waktu dia masih hidup, dia suka buat adonan makanan, dia bagi-bagikan kepada para jemaah haji. Setelah dia meninggal, kuburannya didatangi, kemudian diibadahi, akhirnya mereka menyembah kepada Lata. Waktu dia masih hidup orang saleh. Kita bicara agama yang lain, Buddha. Buddha dulu orang saleh menurut mereka, tidak? Orang saleh, orang baik, punya murid-murid. Akhirnya Buddha disembah oleh generasi berikutnya. Padahal generasi salafnya Buddha tidak menyembah Buddha. Ya. Buddha dahulu tidak pernah menciptakan. Tidak pernah menciptakan bumi, tidak pernah menciptakan gunung, tidak pernah menurunkan hujan. Tidak pernah, cuma dia mengajarkan hal-hal yang bijak. Saking solehnya dia, akhirnya pada generasi-generasi berikutnya disembah. Makanya di Universitas Islam Madinah ada seorang mahasiswa jurusan akidah dari Thailand. Dia punya buku tentang Buddha. Dan dia dulu dia di Thailand, entah dia orang Buddha atau sebelumnya, tapi dia punya risalah judulnya tentang agama Buddha. Dan dia jelaskan bahwasanya Buddha di zaman awalnya sahabat-sahabat Buddha tidak ada yang menyembah Buddha. Sebagaimana Nabi Isa, kaum Hawariyin tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Setelah itu muncul belakang-belakangan baru terjadi gulu terhadap Nabi Isa, ini disembah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sama kita bicara tentang Konghucu, Lao Tse, itu tokoh-tokoh yang
tokoh-tokoh yang mulia menurut keyakinan mereka, akhirnya disembah di kemudian hari. Oleh karenanya asal dari kesyirikan adalah penyembahan terhadap orang-orang saleh. Demikian juga orang menyembah malaikat. Malaikat dianggap saleh, dianggap makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, disembah juga. Oleh karenanya benar asal dari kesyirikan adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Baik, kita lanjutkan. An Umar, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sungguhnya aku adalah hamba. Jadi jangan aku ini hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Tolong dihapus. Jadi katakanlah Muhammad itulah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Nabi melarang seorang, jangan sampai muji-muji Nabi berlebih-lebihan. Karena Nabi itu bukanlah Tuhan. Nabi itu dia Rasul, tapi dia adalah seorang manusia. Azan berapa menit lagi? 1 menit lagi. Baik. Kata Nabi SAW, la tutruni, janganlah kalian memujiku sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Innama ana abdun. Aku ini hanyalah hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakanlah, maka katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Perhatikan sini, ini Nabi SAW bukan terpuji hanya sebagai seorang Rasul, tapi Nabi juga terpuji sebagai seorang hamba. Makanya Allah memuji Nabi dari dua sisi. Sisi sebagai Rasul, sisi sebagai hamba. Ya. Kenapa? Karena bukti seorang itu adalah makhluk dari Tuhan dalam penghambaannya terhadap apa? Tuhan. Apa bukti? Bukti bahwasanya Anda taat kepada saya, Anda sangat tunduk kepada saya. Itu berarti Anda taat kepada saya. Berarti saya benar-benar Tuhanmu, saya benar-benar majikanmu. Ya, buktinya Anda sangat taat kepada saya. Kalau ternyata saya perintahkan Anda enggak taat, berarti saya bukan majikan sebenarnya, atau Anda sebenarnya bukan orang yang taat kepada majikan ya. Kalau benar-benar saya majikan, harusnya apa yang saya katakan Anda taat. Nah, Nabi SAW benar-benar seorang hamba, benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menyamai penghambaan Nabi SAW. Oleh karena Nabi SAW beribadah kepada Allah sampai hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak, hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita yang beribadah sampai kakinya pecah? Tidak ada ya. Nabi SAW beribadah luar biasa. Azan. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah memuji Nabi dengan penyebutannya sebagai hamba. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan Rasulnya. Padahal Isra Mi'raj itu kondisi di mana Nabi benar-benar sangat mulia. Tapi Allah menyebut Nabi dengan apa? Hambanya. Berarti Allah memuji Nabi bukan hanya sekedar sebagai Rasul, tapi sebagai apa? Hambanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mithlihi."
Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Lihat. Tatkala Allah tantang mereka, Allah menamakan nabi dengan hamba. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, berarti Allah sedang menguji nabi dalam posisi sedang menantang orang-orang musyrikin. Ya, Allah menyebut nabi dengan apa? Hamba. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uuhu. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uuhu kanu yakuna alaihi ibadah. Yad'uuhu. Dalam surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tatkala hamba Allah sedang salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah. Jadi Nabi bukan dipuji sebagai seorang rasul, tapi bagaimana penghambaan Nabi yang sangat luar biasa. Makanya Nabi dalam segala hal luar biasa. Dalam puasanya, dalam salatnya, dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tawakalnya, dalam segala hal. Sebagai bukti dia seorang hamba. Makanya dia salat sampai kakinya bengkak. Beliau alaihi salatu wasallam salat sampai kakinya pecah-pecah. Ada seorang sahabat ingin salat malam bersama Nabi. Ternyata Nabi rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Bayangkan, begitu Nabi sudah di ujung surat Al-Baqarah, sahabat ini kira Nabi mau rukuk, ternyata Nabi lanjut dengan surat An-Nisa. Waduh. Dia sabar lagi. Di akhir surat An-Nisa dikira Nabi mau rukuk, ternyata Nabi lanjut lagi surat Ali Imran. Ya. Mungkin Nabi enggak enak sama dia, Nabi akhirnya rukuk. Mungkin. Kalau enggak lanjut lagi bisa kabur dia. Jadi tapi hampir saya tinggalkan Nabi salat sendiri. Siapa yang kuat salat satu rakaat Al-Baqarah? Ya mau awal pertama nangis, khusyuk, lama pegel, lama-lama nangis kelamaan. Siapa yang kuat salat sampai satu rakaat 3 surat seperti itu? Berat. Tapi Nabi menikmati, berlezat-lezat, ya. Sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Makanya dibilang seorang hamba. Di antara bukti Nabi seorang hamba. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Beliau makan. Dan Tuhan tidak makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga minum. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar dan haus. Dan konsekuensi dari makan dan minum, Nabi ya, buang air besar, Nabi beristinja. Ya, Nabi beristinja, Nabi buang air besar. Nabi kencing, ya, Nabi buang air besar, Nabi buang air kecil, ya. Nabi buang air. Nabi kencing, Nabi buang air besar, makanya Nabi minta diambilkan air untuk istinja atau Nabi beristijmar. Ya, Tuhan tidak mungkin buang air besar, buang air kecil. Tuhan suci dari itu semua. Kemudian juga ketiga, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, dan ini bukti nyata bahwasanya seorang hamba, ya. Makanya di antara bantahan yang paling telak kepada orang-orang Nasara kita katakan Nabi Isa beribadah. Nabi Isa beribadah. Dalam Injil disebutkan Nabi Isa berdoa. Sering dia berdoa. Dalam Injil juga disebut Nabi Isa sujud. Nah, kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa kepada siapa? Dia harusnya orang doa sama dia. Kalau dia Tuhan, ngapain dia sujud? Sujud kepada siapa? Ya. Sujud kepada siapa? Ini menunjukkan dia bukan Tuhan. Bahkan dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa berkata, "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Allah memberi wasiat kepadaku untuk salat dan untuk bayar zakat. Apakah Tuhan perlu bayar zakat? Tuhan salat, Tuhan tidak salat, Tuhan tidak bayar zakat. Berarti Nabi adalah seorang manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi menikah. Apakah Tuhan menikah? Tidak, Nabi menikah. Kemudian 5, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Berhubungan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam junub. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam junub berhubungan dengan istrinya, ya. Berarti dia manusia. Kemudian yang ke-6, Nabi punya anak. Dia punya anak. Dia bukan Tuhan, dia manusia. Nabi tidur, ya. Sebagaimana sifat-sifat manusia. Nabi lupa. Kalau Tuhan lupa bahaya. Nabi mengatakan innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun. Sungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Berarti Nabi lupa. Nabi lupa. Apa lagi? Ya. 9, apa? Nabi sakit. Kalau Tuhan sakit gawat. Makanya dalam hadis disebutkan Nabi waktu sakit, ya, Nabi mengatakan inni la'u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Saya ini kalau panas 2 kali lipat seperti panas kalian. Karena pahala Nabi sangat banyak. Kemudian apa lagi? Nabi meninggal.
Kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kau mati sebagaimana mereka juga bakalan mati, ya. Ya. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum. Sungguhnya tidaklah Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul dan telah berlalu rasul sebelumnya. Kalau dia meninggal, bukankah Rasulullah SAW juga sudah meninggal? Rasul sebelum dia semuanya meninggal. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, semuanya meninggal. Muhammad juga meninggal. Maka dia tidak ada bedanya dengan Rasul yang lain. Sebagaimana Rasul-Rasul yang lain bukan Tuhan, Muhammad juga bukan Tuhan. Ya. 11. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Terlalu banyak Nabi SAW tidak tahu masa lalu. Makanya waktu istrinya kalungnya hilang, Nabi tidak tahu di mana kalungnya. Cari-cari enggak ketemu-ketemu. Waktu istrinya dituduh berzina, Nabi tidak tahu apakah Aisyah berzina atau tidak. Nabi tunggu wahyu. Sebulan baru turun wahyu, baru dikasih tahu bahwasanya Aisyah tidak berzina. Kalau Nabi tahu masa lalu, Nabi pasti tahu. Oh, tidak. Nabi tidak tahu masa depan. Buktinya Nabi tidak tahu masa sekarang. Buktinya Nabi dikasih racun. Nabi tidak tahu isinya racun oleh wanita Yahudiyah. Sehingga beliau makan teracuni pada tahun 7 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah beliau meninggal gara-gara bekas racun tersebut. Alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi tidak tahu masa depan, makanya Nabi berperang. Nabi tidak tahu ternyata dalam perang Uhud Nabi terluka. Nabi sampai celaka sampai. Ya, di antaranya bukti Nabi SAW bukan manusia. Nabi juga Nabi terluka. Jadi ini semua dalil bahwasanya Nabi SAW bukanlah Tuhan. Maka tidak boleh seorang mengangkat derajat Nabi pada derajat ketuhanan. Seperti perkataan Al-Busiri, ya, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dia memuji Nabi, dia mengatakan, sungguhnya ya, di antara kedermawanan wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Kata dia, dunia dan surga itu kedermawanan Nabi Muhammad. Ya, kalau seandainya itu dunia dan surga dari Muhammad, kemudian yang dari Allah yang mana? Wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dan sungguhnya di antara ilmu wahai Muhammad adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini tidak benar. Berarti Nabi tahu ilmu gaib. Ini mengangkat Nabi derajat sampai pada apa? Ketuhanan. Dia juga berkata, da' madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wa takimi. Kata dia, tinggalkanlah semua apa yang diucapkan Nasara, Isa adalah putra Allah. Tapi pujilah Muhammad pujian apapun, yang penting jangan yang ini. Jadi ente muji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian apapun enggak apa-apa, yang penting jangan yang ini. Jangan mengatakan Nabi Isa adalah Muhammad adalah putra Allah sebagai Nabi Isa putra. Ini salah. Nabi tidak boleh dipuji sembarangan, ya. Tidak boleh diangkat sampai derajatnya lebih daripada yang seharusnya. Bagaimana Nabi tidak marah sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ada dua wanita berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu mal fil ghad, di antara kami ada nabi yang tahu apa yang terjadi besok. Nabi marah. Padahal Nabi terkadang tahu kalau dikasih tahu Allah. Kalau tidak dikasih tahu, Nabi tidak tahu. Maka dengan mengatakan secara mutlak Nabi tahu apa yang terjadi besok, Nabi marah. Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu. Nabi marah kepada dua budak wanita tersebut, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ahadun ahabba ilai min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'au lam yakumu. Kata Anas, tidak ada orang yang paling dicintai oleh para sahabat seperti Nabi. Tapi kalau mereka lihat Nabi datang, mereka tidak berdiri menghormati Nabi. Lima ya'lamuna min karayatihi lidzalik. Karena mereka tahu Nabi tidak suka seperti itu. Nabi tidak suka digitukan, ya. Jadi Nabi tidak boleh diangkat derajatnya sampai akhirnya disembah. Sampai disembah. Sekarang banyak orang manusia, ada yang berkata ya Muhammad, ada yang berkata ya Husain, ada yang mengatakan ya Ali, ada yang berkata ya Fatimah, ada yang mengatakan ya Abdul Qadir Jailani, ada yang mengatakan ya Ahmad Badawi, ada yang mengatakan ya Sunan Fulan, ya Sunan Fulan, ya Wali Fulan, ya Wali Fulan. Berdoa syirik atau bukan? Syirik, berdoa kepada orang soleh tersebut. Betapa banyak orang tulis permintaan dilemparkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak baca, yang baca tukang sapu-sapu itu. Ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dilarang di kuburan Nabi, mereka keluar ke arah kiblat kemudian sujud. Orang Indonesia satu jamaah umrah langsung sujud kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Meskipun Nabi seorang hamba, ya, tapi dia punya keistimewaan, dia adalah seorang apa? Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya."
Katakanlah aku adalah seorang manusia seperti kalian, akan tapi aku diberi wahyu. Maka konsekuensi Nabi seorang Rasul adalah membenarkan seluruh perkataannya. Karena dia seorang Rasul, utusan Tuhan. Kalau utusan Tuhan pasti benar. Yang kedua, menjalankan perintahnya. Dia menjauhi larangannya. Tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang tidak boleh berlebihan kepada Nabi. Dia seorang Rasul tapi dia juga seorang hamba. Sebagaimana Isa Abdullah wa Rasuluh. Sebagaimana Isa hamba Allah dan Rasulnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hamba Allah dan Rasulnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.